Semua merah deh ya pagi hari Semua ini ini ya. merah ya. Diharapkan nanti udah ada MRT, ada LRT bisa mengurai kemacetan. Betul. Nah, ini ada Informasi informasi terkait dengan soal MRT. ya ini ada sejumlah apa ya akibat atau apa dampak ya, dampak dari pembangunan MRT Jakarta berdampak pada sejumlah hal. Salah satunya jumlah penumpang kereta bandara. Seperti diketahui, stasiun kereta bandara terintegrasi dengan stasiun MRT Dukuh Atas. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sudah ada rekan saya koresponden CNN Indonesia, Roni Satria, di stasiun kereta bandara BNI City, Jakarta. Selamat pagi, Roni. Ya Roni, seperti ya mungkin kalau Anda bisa katakan dampaknya ini pengaruh, kalau tadi MRT mungkin berdampak mengurai kemacetan, kemudian berdampak terhadap ekonomi di kawasan Kebayoran Baru, Blok M. Apakah ini juga berdampak justru ke jumlah penumpang yang akan menaiki kereta ke bandara? Ya, selamat pagi Yuda dan Dea. Benar sekali bahwa kalau kita tahu sejak beroperasi selama kurang lebih 2 minggu, MRT atau moda raya terpadu ini cukup memberikan imbas positif ke sejumlah hal. Baik tadi yang Anda sebutkan di kawasan Blok M juga banyak sekali orang yang berkunjung. Dan juga tempat saya berdiri sekarang ini adalah di stasiun BNI City, di mana ini menjadi tempat untuk menuju ke Soekarno-Hatta atau Bandara Soekarno-Hatta dengan menaiki kereta bandara. Kalau kita tahu bahwa sejak beroperasi dari tahun lalu, 1 tahun beroperasi di Januari 2018, kereta bandara ini bisa dikatakan sepi peminat. Nah, diklaim oleh Humas Railing, PT Railing menyebutkan bahwa sejak 2 minggu beroperasi ada peningkatan sekitar 11% dari jumlah penumpang yang biasanya rata-rata sehari ada sekitar 2.500 hingga 3.000 di hari biasa, kemudian meningkat di hari Jumat sekitar 5.000 orang. Namun sekarang ada peningkatan sebesar 11%, kurang lebih berarti ada sekitar 400 atau 500 orang bertambah. Bisa dikatakan memang belum begitu signifikan angka ini, namun cukup kita apresiasi karena memang lokasi dari stasiun BNI City ini bisa dikatakan berada di tempat bertemunya dengan MRT, yaitu stasiun Dukuh Atas, karena memang berada di lokasi stasiun Sudirman juga, yang juga terkoneksi nantinya dengan DDT atau double track yang ada di MRT, maksud saya yang ada di Manggarai, yang tentunya ini menjadi titik kemudahan bagi masyarakat untuk bisa melakukan mobilisasi. Kalau kita tahu memang ada kenapa, saya mungkin bisa gambarkan apa alasan-alasan dahulunya sulitnya ataupun sedikitnya masyarakat meminati untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta bandara ini, karena memang bisa dikatakan harganya bisa dikatakan masih cukup tinggi, Rp70.000 per orang, kemudian waktu tempuhnya kurang lebih 40 hingga 45 menit, bisa dikatakan tidak terlalu berbeda dengan kalau menaiki bus Damri ataupun naik taksi yang bisa mencapai 40 ataupun 60 menit. Nah, tergantung dengan kondisi lalu lintas tentunya. Sementara kalau dengan kereta bandara ini bisa dikatakan ketepatan waktu sudah dapat dipastikan, karena memang jarak waktu keberangkatan dan juga waktu sampai bisa dikatakan presisi seperti itu, karena memang sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Nah, terkait dengan peningkatan jumlah dengan adanya MRT ini, karena kalau kita lihat ada klaim dari PT Railing ini menyebutkan bahwa banyaknya masyarakat yang tadinya berasal dari mungkin dari Lebak Bulus ataupun dari sejumlah daerah di kawasan selatan, kemudian ingin menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, alih-alih ingin menggunakan transportasi lain menuju ke bandara, mereka memilih untuk naik MRT terlebih dahulu, nantinya berpindah dari Dukuh Atas. Tadi saya sempat melihat bagaimana kalau kita katakan integrasi mungkin belum 100% integrasi, karena kalau kita lihat tadi jarak dari lokasi keluar dari terminal ataupun stasiun Dukuh Atas MRT ini menuju ke stasiun BNI City ini, saya sudah melihat cukup ada perjalanan yang ditempuh kurang lebih sekitar 50 meter oleh penumpang. Yang ini bila penumpang yang ingin menuju ke bandara, umumnya mereka tentu akan melakukan perjalanan keluar kota dengan pesawat yang tentunya membawa barang-barang ataupun bagasi. Ini yang menjadi bahan pertimbangan. Selain itu juga kenapa alasan mengapa sedikitnya selama ini jumlah penumpang yang ada di kereta bandara ini, karena memang stasiun akhir ataupun yang ada di stasiun Soekarno-Hatta ini memang berada bisa dikatakan cukup jauh dari terminal-terminal yang ada di bandara, yang mereka harus sedikit melakukan perpindahan lagi dengan menggunakan Skytrain yang menghabiskan waktu kurang lebih 13 hingga 15 menit. Berbeda kalau kita bandingkan dengan railing yang ada ataupun kereta bandara yang
yang ada di Medan untuk menuju ke Kuala Namu. Karena memang saat pembangunan Kuala Namu memang sudah diperhitungkan bagaimana kereta tersebut bisa berhenti langsung berada di terminal yang ada di Kuala Namu sehingga memudahkan bagi penumpang untuk bisa langsung menuju ke terminal dan akhirnya bisa melakukan check-in proses untuk berangkat menggunakan pesawat. Nah, inilah yang nantinya masih dipertimbangkan ataupun dipikirkan oleh pihak railing bagaimana nanti konektivitas antara stasiun-stasiun dan juga dengan adanya bila nantinya LRT juga telah tersambung dan nantinya MRT ini menjadi salah satu sedikit angin segar setidaknya bagi kereta bandara untuk memudahkan masyarakat yang akan melakukan mobilisasi menuju ke bandara. Tinggal nantinya bagaimana bandara ini bisa membuat koneksi yang cukup baik untuk menuju ke terminal-terminal karena kita tahu juga Soekarno-Hatta bisa dikatakan terminal yang cukup luas yang nantinya membuat masyarakat juga memikirkan bagaimana waktu tempuh mereka ketika harus berpindah dari terminal destinasi akhir itu untuk menuju ke terminal tempat mereka akan menaiki pesawat. Yuda dan Dea. Baik, itu tadi ya keuntungan sudah ada MRT. Para komuter ini bisa langsung menuju ke bandara dengan langsung ke stasiun kereta bandara ya dengan integrasi ini. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Roni Satria melaporkan dari Jakarta Pusat.